Hai, welcome to Editors Review bareng sama gue Marisa, konten editor dari Beauty Journal. Nah, kalian tuh pasti sering ya beli produk kecantikan itu terpengaruh dari beauty influencer. Tapi pernah nggak sih kalian tuh terpengaruh beli satu produk tuh karena dokter kulit gitu atau ahli kecantikan? Beda nih sama beauty influencer. Kalau dari dokter kulit itu rekomendasi produknya itu kan pasti akan lebih valid dan lebih aman karena ya kita udah tahu lah dokter kulit itu kan sudah tersertifikasi dan punya ilmunya tuh lebih pasti gitu ya. Karena itu kali ini gue bakal ngebahas mengenai produk-produk skincare yang dikeluarkan oleh brand klinik kecantikan. Penasaran? Tapi sebelumnya gue ngingetin kalian buat subscribe dulu ya. Oke, jadi produk pertama yang bakal gue bahas yaitu Zap Facial Wash for Acne Skin. Jadi sesuai namanya, dia itu adalah pembersih wajah khusus untuk kulit berjerawat. Dia itu hadir dengan kemasan berbentuk botol gini, transparan dengan bentuk tutupnya ini pump, jadi gampang banget diaplikasiin. Nah, sesuai yang tadi gue bilang ya, dia tuh untuk berjerawat karena dia tuh ada kandungan salicylic acidnya. Jadi udah tahu dong, yang namanya ada salicylic acid itu dikhususkan untuk yang punya masalah kulit jerawat. Dia itu juga punya tekstur yang menurut gue mirip-mirip gel, tapi nggak gel banget gitu. Jadi dia tuh ketika diaplikasiin sedikit ke telapak tangan, terus digosok-gosok gitu ya sedikit, dan dia tuh akan menghasilkan busa. Tapi busanya itu nggak bikin kering sama sekali gitu. Jadi itu yang salah satu faktor kenapa gue suka sama facial wash dari Zap ini. Udah gitu dia tuh hadir dengan kemasan 100 ml dan dijual dengan harga yang menurut gue lumayan affordable, yaitu 75.000. Dan dia itu juga nggak ada wanginya sama sekali. Jadi mungkin pas pertama kali diaplikasikan tuh akan sedikit kecium bau sulfur, tapi sulfurnya tuh nggak nyengat gitu loh, kayak masih mild. Dan kalau menurut gue sih cenderung lebih nggak begitu berbau, pokoknya nyaman banget buat kalian yang mungkin agak concern sama produk-produk yang wangi. Oke, jadi produk selanjutnya yang akan gue bahas adalah rangkaian produk dari MS Glow. Nah, yang untuk pertama ini gue akan ngebahas MS Glow Deep Treatment Essence. Jadi dia tuh kemasannya menurut gue lumayan cantik karena dia tuh transparan ya, dan tutup botolnya ini warnanya silver, transparan, dan dia di dalamnya tuh kayak kelihatan ijo-ijo gitu, kayak mungkin ini santelanya atau gimana ya, kayak menarik aja gitu loh, ada kelihatan sedikit ijo-ijo di sini, dan dia tuh tutupnya ulir. Dan di dalamnya tuh gue juga lebih suka karena dia ditambahin pelindung tutup lagi gitu loh, kecil, buat memastikan kalau isinya tuh bener-bener aman. Nah, dia tuh punya tekstur yang menurut gue watery gel, tapi dia cepet banget nyerap ke dalam kulit. Jadi meskipun dia agak-agak thick gitu ya dibandingin toner biasa atau essence biasa, tapi dia tuh ternyata cepet banget nyerap gitu. Jadi nggak butuh waktu lama atau nggak butuh kipas-kipas lagi deh, itu dia udah menyerap dengan baik. Karena dia tuh kandungannya adalah 80% Centella asiatica. Nah, buat yang kulit berjerawat nih pasti udah tahu banget dong kandungan Centella asiatica ini tuh jadi andalan banget untuk meredakan kulit iritasi dan berjerawat ya kan. Nah, gue juga sempat pakai ini nih beberapa hari, ternyata tuh ya bener, dia tuh emang bener-bener cepet banget nyerap, dan ngerasanya tuh kayak kulit agak lebih lembab dari biasanya gitu, dan lebih kenyal. Gue biasa pakai ini di pagi dan malam hari. Untuk ukuran 100 gram ini dia dijual dengan harga 175.000. Oke, produk kedua yang akan gue bahas dari MS Glow yaitu Lifting Glow Serum. Nah, bisa dilihat nih dari kemasannya, dia tuh kayak futuristik gitu, tetap simple, dan dia itu kemasannya tuh berbentuknya pump. Jadi di bagian atasnya tuh tinggal kita pencet-pencet doang gitu kalau untuk aplikasiin, jadi gampang banget. Terus dia itu juga diperkaya dengan 5 bahan aktif utama, yaitu ada Liftonin Express, Liposome, Kojic Acid, Aloe Vera, dan Ectosom Whitenol. Nah, dia itu punya banyak fungsi ternyata. Gue akan bacain satu-satu, sedikit ada di kemasannya, yaitu dia punya fungsi untuk mengencangkan, menghaluskan,
dan juga membuat kulit tampak lebih cerah. Nah, kalau yang gue rasain nih dari gue pakai beberapa hari ini, jadi karena dia mungkin namanya lifting glow serum kali ya, jadi di gue tuh efeknya dia tuh kayak bikin kulit tuh jadi lebih kencang, tapi bukan dalam arti kata tuh yang kencang ketarik, nggak enak gitu ya, nggak. Jadi emang bener-bener kayak kulit tuh jadi lebih plumpy gitu, naik gitu. Nah, jadi cocok banget nih buat kita yang umurnya udah di atas 25 tahun buat anti aging kan. Nah, kalau teksturnya dia itu hadir dengan kemasan yang mirip-mirip gel, sedikit gel dan juga sedikit krim. Jadi perpaduan antara keduanya, dan warnanya tuh kayak putih susu gitu nih. Gue akan kasih lihat sedikit putih susu gitu. Nah, dan dia tuh ada wanginya gitu loh, wanginya tuh tapi nggak bikin ngeganggu gitu loh wanginya, tapi masih nyaman. Dan dia tuh hadir dalam kemasan 15 ml yang dijual dengan harga 150.000. Nah, produk MS Glow selanjutnya yang bakal gue bahas yaitu Whitening Firming and Neck Cream with Peptide. Itu kemasannya menurut gue tuh elegan banget ya, karena kayak ada kemasan transparannya, terus di dalamnya tuh ada isinya kelihatan warna putih kan. Nah, dia itu hadir dalam kemasan 30 gram. Sekarang kalau ngomongin tekstur nih, gue suka banget karena dia tuh teksturnya creamy, tapi yang uniknya dia tuh cepet banget nyerap ke dalam kulit. Nah, gue akan bacain sedikit kandungannya. Dia itu ada alpha-arbutin, niacinamide, tranexamoyl dipeptide, dan juga sodium hyaluronate. Nah, kalau denger dari kandungannya itu kan kayak, wow, ini bagus banget. Misalnya kayak emang beberapa kandungan yang emang selama ini banyak banget dipakai sama produk-produk yang emang sudah terbukti ampuh gitu kan. Nah, dia juga punya banyak banget manfaat gitu, karena emang sebenarnya nggak cuman kulit wajah doang kan yang perlu dirawat, tapi juga kulit leher. Nah, dia itu adalah punya kandungan untuk mengencangkan kulit, mencerahkan, dan juga mengurangi garis-garis halus di area leher gitu. Dan produk ini tuh akan bekerja lebih efektif kalau kalian juga menggunakan rollernya ini. Jadi setelah menggunakan krim ini ke area leher gitu, terus bisa dibantu menggunakan roller ini, jadi akan lebih maksimal gitu loh hasilnya. Dan untuk kalian yang kepo banget, dia ini ternyata harganya lumayan terjangkau, yaitu sekitar Rp150.000. Oke, jadi produk terakhir yang akan gue bahas yaitu Ristra Acne Spot Drying Treatment. Nih, jadi dia itu adalah obat total jerawat. Nah, ini tuh unik banget karena hadir dalam kemasan transparan gini. Jadi kelihatan nih dalamnya. Dalamnya tuh terbagi dua, yaitu ada bagian pink dan juga bagian putihnya. Nah, kalau kalian penasaran kenapa sih dia terbagi dua, jadi ternyata yang bagian pinknya ini adalah terdiri dari kalamin, terus juga ada zinc dioxide, dan juga sulfur yang berfungsi untuk mengurangi tampilan jerawat atau menyembuhkan jerawat tuh selama 8 jam. Jadi itu salah satu yang bikin gue tertarik untuk nyoba produk ini, karena dia punya klaim katanya hanya dalam waktu 8 jam katanya jerawat tuh sembuh gitu kan. Nah, terus pakai produk ini tuh juga menurut gue agak-agak unik karena dia itu bukan pakai yang langsung tangan terus ditotol ke muka, enggak. Jadi dia tuh harus pakai cotton bud dulu, diolesin langsung ke titik jerawatnya gitu. Jadi pas diaplikasiin ke muka, dia itu ada sensasi dingin karena dia ada kandungan alkoholnya. Terus juga untuk beberapa orang dia itu ada rasa cekit-cekit gitu, perih gitu. Cuman menurut gue sih itu adalah salah satu tanda dia mulai bekerja gitu kali ya. Nah, dengan kemasan 30 ml ini dia dijual dengan harga Rp208.000 yang bisa didapetin di Sociola maupun di official store-nya. Oke, jadi kesimpulan gue, kenapa sih brand dari klinik kecantikan itu mulai banyak banget yang pakai? Karena memang dia tuh terpercaya dan diawasi langsung oleh dokter kulit gitu kan. Apalagi dia tuh hadir dengan konsentrasi yang tinggi, jadi hasilnya tuh akan terlihat lebih cepat. Nah, kalau kalian sendiri tuh udah pernah coba belum sih produk-produk dari klinik kecantikan? Kalau udah pernah coba share pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan turn notification on supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal. Thank you for watching dan sampai jumpa di video Editor's Review selanjutnya. Dah!